Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Ini adalah kuliah yang ke-10 ya. Jadi pada kuliah yang ke-10 ini kita mau ngomongin bincang-bincang soal consciousness dan media sosial ya. Jadi saya melihat bahwa masyarakat kita khususnya di lingkaran pertemanan saya di Facebook itu sangat sedikit yang awareness dengan potensi Facebook untuk meningkatkan kesejahteraan finansial gitu. Lalu kemudian melihat kenyataan itu, akhirnya saya mengusulkan kepada grup reseller ya untuk mengikuti katakan mentoring gratis di grup bagaimana sebenarnya mengelola potensi Facebook agar bisa mempercepat evolusi spiritual khususnya pada peningkatan kesejahteraan finansial gitu. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian. Ini sangat penting mengingat bahwa hampir mungkin ya 4-6 jam ya seseorang itu, terutama di lingkaran pertemanan saya, menghabiskan waktunya di Facebook semacam itu. Nah, biar waktu ini tidak sia-sia, biar kemudian waktu itu terkonversi menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa berharga gitu. Ini saya buat petanya ya, peta motif bermedia sosial, sehingga kemudian kita bisa mempelajari motif bermedia sosial yang berapa yang itu mempercepat bisnis kita, dan motif bermedia sosial mana yang sebenarnya itu pelan-pelan menghancurkan kehidupan kita dan bisnis kita gitu. Sebelum kita ulas lebih lanjut, saya ingin cerita dulu pengalaman saya menggunakan Facebook atau media sosial gitu. Jadi saya sendiri menggunakan media sosial itu waktu itu di tahun 2007 ya. 2007 itu saya menggunakannya dalam rangka untuk mencari teman-teman saya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa juga ingat-ingat pertama kali membuat akun Facebook itu untuk apa gitu loh. Waktu itu saya 2007 ini itu untuk mencari teman-teman saya gitu. Teman-teman SMP, teman-teman SMA gitu. Itu saya cari lewat Facebook. Motif saya cuma untuk itu gitu. Lalu kemudian di 2010 saya menggunakan Facebook itu untuk waktu itu ya, untuk nyebar-nyebar brosur gitu. Nyebar brosur jualan. Saya berpikir waktu itu semakin banyak saya nyebar brosur, itu kemudian saya bisa menghasilkan penjualan gitu. Jadi pure Facebook itu, wall Facebook saya hanya sebagai tempat untuk nyebar brosur. Jadi ketika saya kalibrasi, motif itu ternyata jatuh pada 125 motif, di mana medsos kita itu hanya kita gunakan untuk nyebar brosur jualan gitu. Seperti itu. Jatuhnya ke sini. 125. Dan biasanya ya, seperti pengalaman saya itu tidak sangat susah untuk jualan gitu.
mungkin ya itu tadi motif saya yang untuk pemenuhan diri terbaca oleh lingkaran pertemanan saya gitu. Kok tiba-tiba dia pingin jualan, ya kan, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menyadari bahwa selama ini hanya menggunakan medsos sebagai tempat untuk nyebar brosur, sebaiknya itu istilahnya dilampaui ya, motif menggunakan medsos hanya untuk menyebar brosur gitu. Lalu kemudian di tahun 2013 saya kembali menggunakan medsos untuk 2013 ya. Saya menggunakan Facebook itu sebagai tempat untuk mengafirmasi diri bahwa saya ada showroom loh, saya ada toko, dan itu ternyata terkalibrasi di sekitar 200, mengafirmasi diri gitu, bahwa saya punya toko gitu. Di tahun 2013 ini juga saya tidak menghasilkan banyak uang lewat Facebook ya, karena sifatnya hanya mengafirmasi ya. Saya postingnya pun juga tidak sering. Intinya dengan motif 200 ini saya hanya mengafirmasi diri bahwa saya sudah tumbuh, dan itu secara finansial ya, sudah tumbuh secara finansial. Lalu ya itu, saya menggunakannya hanya untuk dalam rangka itu gitu. Lompatan besar itu di tahun 2016, saya kira ya 2016, ketika motif bermedsos saya itu naik. Jadi kalau di 200 ini kita hanya mengafirmasi diri, di 215 ini kita sudah mulai memikirkan tentang kemanfaatan yang kita bawa di media sosial gitu. Jadi kalau pada level 200 itu akun medsos kita sebagai aset, maka pada level 250 ini kita sudah sampai pada sebuah tingkat kesadaran di mana kita telah memahami bahwa aset ini harusnya bernilai, ya dah. Maka di situ kita dalam konteks medsos, maka kita harus sudah sampai memikirkan pada kemanfaatan aset kita ini apa. Ketika kita sudah mulai memikirkan kemanfaatan dalam bermedsos, dalam hal ini kemanfaatan lingkaran pertemanan kita, itu kita naik ke 250 motif kita. Tentu saja ini berbeda, bertolak belakang dengan yang ini gitu. Pada motif 125, orang bermedsos itu untuk pemenuhan diri. Dia tidak berpikir kemanfaatan pada motifnya itu bukan pada kemanfaatan pada lingkaran pertemanannya, tetapi lebih dominan pada bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari lingkaran pertemanan saya gitu. Makanya kemudian tuh biasanya akun medsos atau wall medsosnya itu penuh dengan brosur-brosur jualan, karena motifnya adalah bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari lingkaran pertemanan saya. Ini berbeda dengan motif 250 di mana dorongannya adalah bagaimana saya memberi manfaat atau apa yang bisa saya berikan bagi lingkaran pertemanan saya sehingga itu bermanfaat bagi mereka gitu. Itu benar-benar motif. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan medsos atau khususnya Facebook
untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, maka mesti mulai berpikir di tingkat ini. Setidak-tidaknya mesti udah harus mulai memikirkan, udah mulai sampai pada kesadaran ide apa yang akan saya berikan ke lingkaran pertemanan saya yang itu sangat bermanfaat bagi mereka. Oke, untuk kuliah pagi ini saya kira cukup ya. Ini hanya sharing bagaimana saya mengalami evolusi kesadaran dalam bermedia sosial gitu. Dan saat ini tentu saja saya sudah melampaui yang ini ya. Saya sudah melampaui 250, mungkin sudah sebagai 400 ke atas tuh dalam kegiatan bermedsosnya. Harapan saya sih teman-teman bisa segera perenungan diri di mana motif saya dalam bermedsos. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui motif dalam bermedia sosial, bisa komen ya di video ini. Nanti kita akan beritahu, atau bisa kalau sudah berteman di Facebook saya bisa inbox. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.